to be the leader in any kind of sports diplomacy across Oceania. And business understanding as well. So it's really important that we've had Usai disinyalir tolak pembentukan Uni AFC, negara Asia Timur dan Konfederasi Oseania malah sepakat melebur tandingi AFC. Keputusan FIFA yang menolak restu pembentukan Uni AFC baru ternyata malah jadi bumerang. Negara-negara Asia Timur dan Oseania disebut sepakat membentuk aliansi baru yang mereka sebut sebagai East Oceania Confederation, sebuah wadah sepak bola gabungan antara kekuatan Asia dan Pasifik yang muak dengan sistem lama AFC. Menurut laporan media Jepang dan Korea Selatan, keputusan ini lahir setelah FIFA secara resmi mengirimkan surat penolakan terhadap rencana Uni AFC dengan alasan tidak sesuai dengan struktur konfederasi yang diakui FIFA. Namun, di balik alasan formal itu, banyak yang curiga FIFA hanya melindungi kepentingan AFC lama yang kini semakin terpojok karena tudingan kong kali kong dengan sponsor dari Timur Tengah. Sumber dari Jepang menyebut, 4 negara utama Asia Timur, yaitu Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Taiwan, sudah melakukan pembicaraan intensif dengan perwakilan dari Australia, Selandia Baru, serta beberapa negara kepulauan Pasifik. Mereka sepakat membentuk sistem kompetisi sendiri di luar AFC, dengan rencana turnamen mirip Liga Champions versi regional, dan menjanjikan transparansi serta sistem wasit independen tanpa intervensi politik federasi. Langkah ini disebut sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap dominasi AFC lama yang selama ini dianggap tidak adil terhadap negara-negara di luar kawasan Arab dan Asia Tengah. Jepang bahkan secara terang-terangan menuduh adanya monopoli sponsor yang membuat negara Asia Timur selalu berada di posisi tidak diuntungkan, baik secara jadwal pertandingan maupun hak siar. Korea Selatan dalam pernyataannya menyebut bahwa FIFA tidak bisa selamanya menahan perubahan. Mereka menilai sepak bola Asia butuh sistem baru yang lebih modern, dengan manajemen ala Eropa dan Amerika, bukan model birokratis yang syarat kepentingan. Di sisi lain, keputusan melebur Asia Timur dan Oseania ini juga membuka peluang besar bagi negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk bergabung di masa depan. Namun, posisi Indonesia disebut masih menunggu hasil pembahasan internal PSSI, mengingat hubungan diplomatik mereka dengan AFC lama masih cukup dekat. FIFA sendiri dikabarkan gelisah, karena jika Federasi Gabungan Asia Timur dan Oseania benar-benar terbentuk, maka mereka harus berhadapan dengan kenyataan, lebih dari 20% pendapatan hak siar kawasan Asia akan berpindah dari AFC ke entitas baru. Dan itu bisa mengganggu ekosistem keuangan FIFA yang selama ini mengandalkan stabilitas dari 6 konfederasi resminya. Sementara itu, pihak AFC lama menuduh langkah ini sebagai bentuk pemberontakan terhadap regulasi FIFA. Namun ironisnya, justru semakin banyak negara yang diam-diam memberi dukungan moral terhadap ide tersebut, termasuk beberapa negara di Timur Tengah yang kecewa dengan sistem keuangan internal AFC yang dinilai tidak transparan. Media Australia bahkan menyebut, dalam waktu dekat para tokoh sepak bola dari Jepang, Australia, dan Korea Selatan akan menggelar konferensi tertutup di Singapura. Tujuannya membahas draft awal piagam federasi baru, termasuk penentuan markas besar yang kabarnya akan ditempatkan di Tokyo. Yang paling mengejutkan, bocoran dokumen dari pihak Oceania Football Confederation atau OFC menyebutkan bahwa mereka siap melebur total dengan Asia Timur, meninggalkan status mereka sebagai federasi kecil yang selama ini bergantung pada bantuan FIFA. Jika ini terjadi, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah, 2 konfederasi akan bersatu di luar struktur resmi FIFA. Langkah ini tentu akan mengguncang tatanan sepak bola dunia, karena jika FIFA terus menolak, maka federasi baru ini bisa mengambil langkah ekstrim, membuat turnamen Piala Dunia versi mereka sendiri untuk kawasan Asia Pasifik. Beberapa analis menilai apa yang terjadi sekarang adalah awal dari perang dingin sepak bola antara FIFA dan Asia Timur. Dan perang ini bukan lagi soal bola, tapi soal kekuasaan, uang, dan kendali atas masa depan sepak bola Asia. Namun keputusan Asia Timur dan Oseania ini jelas bikin kegelisahan besar di markas AFC lama. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah petinggi AFC disebut menggelar rapat darurat di Doha, Qatar.
Mereka mencoba mencari cara agar perpecahan ini tidak meluas, terutama karena beberapa sponsor besar mulai mempertimbangkan menarik dana mereka kalau sistem AFC terus kacau. Salah satu bocoran dari dalam rapat itu menyebut, AFC sedang menyiapkan langkah tekanan politik dengan bantuan FIFA. Caranya adalah mengancam akan mencabut izin keikutsertaan negara-negara yang ikut mendukung aliansi baru dari semua kompetisi, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Liga Champions Asia. Tapi langkah itu justru dinilai banyak pihak sebagai upaya panik yang malah mempercepat kejatuhan AFC lama. Beberapa analis sepak bola Asia bahkan membandingkan situasi ini dengan pecahnya UEFA dan pembentukan Liga Super Eropa beberapa tahun lalu. Bedanya, kali ini bukan klub tapi federasi nasional yang bergerak. Artinya, ini bukan sekedar urusan kompetisi, tapi bisa mengubah struktur sepak bola dunia dari akar. FIFA pun disebut mencoba meredam situasi dengan mengirimkan utusan khusus ke Tokyo dan Sydney. Misi mereka sederhana, membujuk negara-negara kunci agar menunda deklarasi resmi Aliansi Asia Timur Oseania. Namun dari informasi yang bocor ke media Jepang, tawaran FIFA tidak mendapat sambutan. Jepang dan Australia menilai jika mereka menunda sekarang, maka perubahan besar ini akan terkubur lagi seperti 10 tahun lalu ketika ide reformasi AFC pertama kali muncul tapi digagalkan oleh tekanan politik dari Timur Tengah. Sementara itu, publik Asia Timur justru mulai ramai membicarakan kemungkinan kompetisi campuran antara klub Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru. Media di Korea bahkan sudah menamai turnamen bayangan ini sebagai Pacific League Cup dengan format mirip Liga Champions tapi memakai sistem wasit independen dan VAR buatan sendiri tanpa kendali FIFA. Bahkan beberapa sponsor besar dari Eropa disebut tertarik untuk mendanai proyek ini karena melihat potensi pasar Asia Pasifik yang jauh lebih modern dan bersih. Salah satu laporan dari Sports Business Japan menyebut kalau ada tawaran senilai lebih dari $400 juta untuk hak siar 3 season pertama jika federasi baru ini benar-benar berdiri. Di saat yang sama, AFC lama makin tersudut. Beberapa anggota komite mereka dikabarkan mulai mundur diam-diam karena tekanan politik dan ancaman reputasi. Isu miring tentang penyelewengan dana sponsor dari Arab juga kembali mencuat, membuat publik menilai kalau AFC sudah kehilangan percaya diri sebagai federasi sepak bola yang adil. Ironisnya, FIFA yang tadinya menolak Juni AFC sekarang menghadapi dilema. Kalau mereka tetap menolak federasi baru ini, FIFA bisa kehilangan dukungan dari negara-negara paling maju di kawasan Asia Pasifik. Tapi kalau mereka mengakui, maka itu sama saja mengakui kegagalan AFC dalam mengelola wilayah Asia. Dan di tengah semua kekacauan ini, Indonesia mulai jadi sorotan. Posisi geografis dan potensi pasar sepak bolanya dianggap strategis. Beberapa pengamat yakin, jika PSSI berani ambil langkah bersejarah dengan bergabung ke aliansi baru, maka Indonesia bisa jadi jembatan penting antara Asia Tenggara dan Oseania. Tapi keputusan itu tidak mudah, karena hubungan politik dan ekonomi PSSI dengan AFC lama masih cukup erat. Yang jelas, badai ini belum selesai. Setelah penolakan FIFA, justru muncul gelombang baru yang lebih besar, perlawanan terbuka dari Asia Timur dan Oseania untuk memerdekakan diri dari sistem lama yang dianggap korup dan tidak transparan. Dan kalau langkah mereka terus berlanjut, bukan tidak mungkin, dalam beberapa bulan ke depan, dunia akan menyaksikan kelahiran federasi sepak bola terbesar di luar kendali FIFA. Sebuah simbol perlawanan dari Timur yang bosan diatur oleh Barat.